selamat hari Senin, selamat pagi. Luar biasa, pasti sukacitanya melimpah ya. Kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah online supaya pembelajaran online kita baik adanya. Kita buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang tadi malam. Bahkan saat ini kami bisa beribadah bersama siswa-siswi SMK Kristen Immanuel. Kami akan ibadah secara online. Persiapkan kami dalam ibadah ini, bahkan kegiatan pembelajaran kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kita tetap bertemu di dalam kasih Tuhan. Dalam rumah Tuhan.
Shalom teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan membantu kami, menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami dengan pengertian Tuhan dan dengan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kita akan membahas di ayat yang ke-13, yaitu satu kalimat pendek di sana, jangan membunuh. Saudara-saudara, saya yakin tidak seorang pun dari kita terlintas di pikirannya untuk mengakhiri atau membunuh seseorang, bukan? Karena selain tindakan itu sangat berbahaya, juga dapat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Sehingga banyak sekali orang yang melakukan perbuatan itu, mereka menyesal seumur hidup mereka. Ditambah lagi mereka harus berhadapan dengan hukum dan membuat mereka masuk ke dalam tahanan mungkin seumur hidup mereka atau dalam waktu yang cukup lama. Dan hal ini juga bisa membuat malu keluarga ketika mereka melakukan tindakan itu. Terlebih saudara-saudara, Allah sangat melarang perbuatan ini. Karena Allah lah yang beranugerah memberi hidup kepada manusia, maka tidak seorang pun berhak untuk mengambil nyawa manusia, mengakhiri hidup manusia, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan firman Allah mengatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Allah lah yang berhak atas hidup dan mati seseorang. Saudara-saudara, dalam bagian 10 perintah Allah ini, kata jangan berarti menunjukkan satu perintah, dan perintah itu sendiri juga berisi larangan. 10 perintah ini didominasi dengan kata jangan sebanyak 8 kali. Ini menunjukkan bahwa sangat urgen apa yang Allah perintahkan dari perintah ini. Saudara-saudara, perintah ini ditujukan kepada umat Allah, termasuk jangan membunuh adalah perintah yang harus dipandang serius oleh umat Tuhan. Dengan alasan apapun manusia tidak punya hak untuk mengakhiri hidup seseorang. Di zaman sekarang ini orang begitu mudah dan cepat untuk marah, untuk sakit hati, dan cepat bertindak tanpa berpikir panjang. Atau bisa jadi di kemudian hari ada hal yang memicu sampai keluar keinginan untuk mengakhiri hidup seseorang yang kita anggap musuh kita. Hal yang mesti kita pikirkan adalah tentang perintah ini. Hidup itu adalah anugerah Allah. Hidup manusia itu adalah anugerah Allah dan tidak seorang pun berhak atas hidup dan nyawa seseorang. Semua orang harus menyadari akan hal ini. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin Anda akan berkata sambil ngaca barangkali. Gimana mungkin tampang saya ini adalah tampang pembunuh? Saya nggak punya kemampuan untuk membunuh. Saya nggak punya otot. Saya nggak punya tenaga sama sekali untuk melakukan tindakan besar, apalagi membunuh manusia. Bahkan saya ini nggak terlintas di pikiran saya ingin membunuh seseorang. Kalau Anda berkata, saya ini adalah orang yang baik, tidak mungkin melakukan tindakan itu. Saya tidak punya kualifikasi untuk membunuh. Apalagi saya ini adalah seorang perempuan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak pernah merencanakan, dan bahkan saya percaya 1000% Anda tidak akan pernah melakukan tindakan ini. Bahkan terlintas di pikiran Anda sekalian pun ini tidak pernah. Tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda pernah menyerang
dan membunuh seseorang, yaitu menyerang dan membunuh karakter seseorang. Pembunuhan karakter lebih berbahaya daripada pembunuhan nyata karena korbannya masih hidup. Apa maksud membunuh dan menyerang karakter seseorang? Itu dengan cara bagaimana saya membunuh karakter, psikis dan mental seseorang. Bagaimana caranya? Membunuh dan menyerang karakter seseorang bisa diartikan secara sengaja kita merencanakan niat jahat kepada orang lain, bisa berupa menyebarkan fitnah atas orang tertentu untuk diketahui orang banyak padahal dia tidak pernah melakukannya. Kita mengatakan yang tidak pantas terhadap seseorang, memberi label tertentu seperti bodoh, cupu, membuli, dan juga tindakan berupa yang disebut dengan rasis terhadap orang lain. Saudara-saudara, tindakan-tindakan tersebut di atas baik secara verbal maupun non-verbal itu sangat melukai seseorang. Memang secara fisik kita tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut. Tetapi secara psikis, secara mental orang tersebut sangat terluka dan susah untuk disembuhkan. Saudara-saudara, membunuh karakter seseorang juga termasuk membunuh orang tersebut. Dan itu juga berbahaya dan sangat berbahaya daripada pembunuhan secara fisik. Sehingga tidak sedikit orang yang diserang psikologisnya, akhirnya orang tersebut mengakhiri hidupnya melakukan tindakan bunuh diri. Keji dan kejam, bukan? Ketika seseorang diberi label dengan kata-kata yang tidak pantas, alam bawah sadarnya akan menyimpan itu sebagai satu informasi. Ketika seseorang sering dibilang bodoh, apalagi banyak yang berkata demikian, maka secara tidak sadar, perlahan-lahan dia akan menerima itu sebagai satu kenyataan bahwa dia memang bodoh. Padahal belum tentu seperti itu. Atau ketika seseorang yang dibully dengan kata-kata atau perlakuan yang tidak seharusnya dijadikan bahan olok-olokan, akhirnya orang itu bisa menjadi stres, dia bisa saja gila, dia mengalami gangguan psikologis seperti susah tidur, takut ini, takut itu, merasa tidak berharga, dan berakhir pada tindakan bunuh diri karena tidak tahan dengan semua yang dia terima. Saudara-saudara, sebagai satu contoh, Oktober tahun yang lalu, dunia K-pop dikejutkan dengan kabar kematian seorang idola bernama Sulli. Kalau teman-teman suka K-pop, pasti sedikit banyak tahu bahwa Sulli adalah idola yang banyak menimbulkan kontroversi dan sering dibully oleh netizen. Dan pasti kalian tahu bagaimana parahnya netizen Korea ketika menyerang seseorang. Sulli sendiri sudah menderita depresi. Salah satu penyebabnya adalah kerasnya hidup seorang K-pop. Tapi hal itu ditambah lagi dengan komentar jahat yang suka nyir-nyir. Bayangkan betapa berat hidup seorang Sulli. Bahkan dia pernah berkata, "Saya bukan orang jahat. Katakan satu hal saja yang baik tentang saya, karena saya pantas menerimanya." Sulli meninggal dengan cara yang sangat tragis. Seorang pernah berkata bahwa Sulli meninggal bukan karena dia bunuh diri, tetapi dibunuh oleh komentar jahat para netizen. Ketika kita berkata atau melakukan yang tidak pantas
kepada orang lain. Kita berpikir, saya nggak sejahat netizen Korea yang meneror artis kok. Saya hanya ngomong atau lakukan itu 1 kali aja kok. Nggak banyak. Tapi saudara-saudara, yang sekali itu juga kalau ditambah dengan yang lain itu jadi banyak. Tidak peduli 1 kali atau puluhan kali, tindakan menyerang orang lain dengan kata-kata atau tindakan secara tidak langsung merupakan pembunuhan karakter orang tersebut. Saudara-saudara, jadi membunuh bukan hal yang jauh dari hidup kita. Seakan-akan kita pasti tidak akan melakukan itu. Tapi membunuh mencakup pembunuhan karakter yang sangat mungkin kita lakukan sehari-hari. Kehidupan manusia, hidupku dan hidupmu dan hidup orang-orang yang lain, manusia-manusia yang lain, adalah anugerah Tuhan. Dan tidak boleh seorang pun membatasi anugerah tersebut. Mari kita menghargai, kita menempatkan kehidupan manusia pada porsi yang tepat dan yang seharusnya. Kiranya firman Tuhan menolong kita dan kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini. Biar firman ini menjadi satu pegangan yang sepanjang hayat hidup kami ingat dan kami lakukan di dalam seluruh hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ingatkan kami dari waktu ke waktu untuk kami selalu waspada akan ucapan, akan tindakan kami, sehingga kami tidak jatuh pada satu tindakan baik secara langsung, secara verbal, mengatakan atau melakukan pembunuhan karakter kepada orang yang menyakiti hati orang lain. Tuhan, berkatilah kami semua. Dengar doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.